Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai sel. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam organel sel pada makhluk hidup. Secara umum, organel sel pada makhluk hidup yaitu terdiri dari membran sel, nukleus, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, sentrosom, plastida, vakuola, dan dinding sel. Macam-macam organel sel ini dia memiliki fungsinya masing-masing. Kita bahas yang pertama yaitu membran sel. Membran sel pada makhluk hidup merupakan lapisan terluar dari sel. Fungsinya untuk apa? Fungsi membran sel ini adalah untuk mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral. Dan selain itu, fungsi dari membran sel ini adalah sebagai pembungkus atau pelindung sel tersebut dan juga sebagai reseptor, yaitu menerima rangsangan dari luar. Selanjutnya yaitu ada nukleus. Nukleus ini adalah komponen penting di dalam sebuah sel, karena nukleus ini berperan dalam mengatur seluruh aktivitas sel. Nah, selain itu fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya replikasi dan penyimpanan informasi genetik. Dapat Anda lihat pada PPT yang telah Ibu paparkan. Selanjutnya yaitu komponen sel yang selanjutnya yaitu adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel. Cairan ini berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel. Dan selain itu, sitoplasma ini dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton pada sel makhluk hidup dia berfungsi sebagai penyokong dan mempertahankan bentuk sel. Selain itu, sitoskeleton ini dia berfungsi sebagai tempat tertambatnya atau tempat terikatnya beberapa organel sel. Berdasarkan strukturnya, sitoskeleton terbagi menjadi 3, yaitu ada filamen intermediate, mikrotubul, dan aktin monomer atau monomer aktin. Nah, selanjutnya ada ribosom. Ribosom pada sel makhluk hidup dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Nah, di mana tempat berlangsungnya sintesis protein yaitu adalah di ribosom. Nah, selanjutnya yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini pada sel makhluk hidup yaitu berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Selain itu, dapat Anda lihat fungsinya itu sebagai tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. Selain itu juga dapat membantu detoksifikasi sel yang berbahaya di dalam sel makhluk hidup. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi pada makhluk hidup sel makhluk hidup dia berfungsi sebagai pusat produksi. Dan selain itu dia juga sebagai penyortiran dan pengiriman produk sel yang telah diproduksi tadi. Selanjutnya yaitu ada mitokondria. Mitokondria pada sel makhluk hidup dia berfungsi sebagai untuk respirasi sel dan metabolisme energi sel yang dapat menghasilkan energi. Energi apa yang dihasilkan yaitu berupa ATP. Nah, selanjutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan organel berupa kantong terikat pada membran yang berisi kandungan enzim hidrolik. Apa fungsi dari lisosom ini? Yaitu sebagai pengontrol pencernaan intraseluler dan selain itu dia juga berfungsi sebagai mencerna energi dengan mencerna materi menggunakan fagositosis. Selanjutnya fungsinya yang ketiga yaitu sebagai penghancuran organel-organel sel yang telah rusak. Dan selain itu dia juga berfungsi sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Selanjutnya yaitu ada sentrosom. Nah, sentrosom yaitu merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di inti sel. Sentrosom ini pada sel hewan dia terdapat sepasang, sedangkan pada sel tumbuhan dia tidak
kalau pada sel hewan di sentrosomnya di dalam sentrosom tersebut dia memiliki sepasang sentriol. Sedangkan kalau pada sel hewan dia tidak memiliki pada sel tumbuhan dia tidak memiliki sentriol, namun pada sel hewan dia memiliki sepasang sentriol. Selanjutnya plastida. Plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan, plastidanya itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada leukoplast, chromoplast, dan chloroplast. Plastida ini adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Kita bahas yang jenis plastida yang pertama, yaitu leukoplast, yaitu plastida yang tidak memiliki warna. Selanjutnya yaitu adalah chromoplast, yaitu plastida yang berwarna selain warna hijau. Selanjutnya yaitu jenis plastida yang ketiga adalah chloroplast. Chloroplast adalah jenis plastida yang menghasilkan warna hijau atau pigmen hijau. Selanjutnya ada vakuola. Pada sel hewan dan sel tumbuhan dia memiliki vakuola, namun ukurannya berbeda. Kalau vakuola pada sel tumbuhan dia berukuran lebih besar dibandingkan pada sel hewan. Apa fungsi dari vakuola ini? Vakuola itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas dan senyawa organik, tempat penyimpanan pigmen daun buah dan bunga, dan selain itu juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan senyawa beracun atau senyawa toksik pada hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding sel ini adalah fungsi utamanya yaitu adalah untuk melindungi sel tersebut. Selain itu, dia juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, karena dinding sel pada tumbuhan ini dia memiliki sifat yang kaku, jadi dia dapat mempertahankan bentuk sel. Selain itu, dinding sel pada tumbuhan yaitu dapat mencegah penyerapan air yang berlebih. Materi berikutnya mengenai struktur dan fungsi sel. Dapat Anda lihat dari gambar, kalau kita berbicara mengenai struktur, berarti kita adalah membahas tentang bentuk dari sel tersebut. Dari gambar dapat Anda lihat memang terdapat perbedaan dari bentuk sel tumbuhan maupun sel hewan. Biasanya sel tumbuhan itu dia berukuran lebih besar dibandingkan pada sel hewan. Baiklah, pada materi struktur dan fungsi sel ini kita akan fokuskan membahas mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat kepada dua sel ini dan persamaannya. Kita bahas pertama mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pembeda yang pertama yaitu paling jelas sekali kita lihat pada dinding sel. Kalau pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Dinding sel pada sel tumbuhan ini dia berperan sebagai pelindung organel-organel sel yang ada di dalamnya. Selain itu, dinding sel pada tumbuhan ini dia bersifat kaku, sehingga dengan sifatnya itulah menyebabkan sel pada tumbuhan ini akan bersifat tetap. Sedangkan kalau pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel, dia hanya memiliki membran sel. Membran sel ini dia teksturnya itu tipis sehingga memungkinkan sel tersebut akan berubah bentuk. Nah, selanjutnya yaitu segi pembedanya dari plastida. Kalau pada sel hewan dia tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan dia memiliki plastida. Jenis plastida pada sel tumbuhan yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah leukoplast, yang kedua chromoplast, dan yang ketiga chloroplast. Leukoplast adalah jenis plastida yang tidak berwarna. Kalau chromoplast adalah jenis plastida penghasil warna selain warna hijau. Kalau chloroplast adalah plastida yang menghasilkan pigmen warna hijau. Selanjutnya yaitu dari segi sentrosomnya. Pada sel hewan dia memiliki sentrosom. Di dalam sentrosomnya itu terdapat sepasang sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Selanjutnya yaitu pembeda yang kelima adalah lisosom. Pada sel hewan dia memiliki lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak.
dari segi ukuran. Tadi sudah Ibu bahas bahwasanya sel pada hewan itu berukuran lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Setelah kita berbicara mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, selain perbedaan ini juga terdapat persamaan antara kedua sel ini. Apa persamaan dari kedua sel ini? Persamaannya adalah dia sama-sama memiliki membran sel. Dan selain membran sel, dia juga sama-sama memiliki nukleus, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria. Jadi, persamaan ini maksudnya adalah ada pada sel hewan dan ada pada sel tumbuhan. Kalau perbedaan adalah misalnya, kalau pada sel hewan dia mempunyai ini, namun kalau pada sel tumbuhan dia tidak. Jadi, disitulah letak perbedaannya. Dapat Ananda pahami melalui tabel yang telah Ibu paparkan pada PPT yang telah Ibu kirimkan kepada Ananda. Bagaimana kita membedakannya antara sel hewan maupun sel tumbuhan. Dan ini adalah persamaan-persamaan dari sel hewan maupun sel tumbuhan.